Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridho Armansyah. Saya akan menjelaskan pengertian penalaran. Penalaran adalah proses berpikir yang bertolak dari pengamatan indera atau pengamatan empirik yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian. Berdasarkan pengamatan yang sejenis juga akan terbentuk proposisi-proposisi yang sejenis. Berdasarkan sejumlah proposisi yang diketahui atau dianggap benar, orang menyimpulkan sebuah proposisi baru yang sebelumnya tidak diketahui. Proses inilah yang disebut menalar. Ada dua jenis metode dalam menalar, yaitu deduktif dan induktif. Baiklah, nama saya Muhammad Faris Gaji Saifuddin. Di sini saya akan menerangkan jenis-jenis penalaran ya. Yang jenis-jenis penalaran itu dibagi menjadi dua, yaitu penalaran induktif dan penalaran deduktif. Pengertian penalaran induktif adalah proses menarik kesimpulan yang berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus. Dalam penalaran induktif pun masih terdiri dari 3 bentuk penalaran. Yang satu adalah generalisasi, adalah proses penalaran yang tidak sesuai dengan peristiwa individual dalam menuju kesimpulan umumnya. Contoh, bunga mawar tidak terlihat cantik dan baunya harum. Yang kedua, bunga melati, bunga yang cantik dan baunya harum. Generalisasi, semua bunga cantik berbau harum. Pernyataan, semua bunga cantik berbau harum, hanya memiliki tingkat kebenaran yang masih mungkin, karena kebenarannya pun juga belum diselidiki. Contoh kesalahannya adalah bunga bangkai juga cantik, namun baunya tidak harum. Yang kedua dari penalaran induktif itu adalah analogi. Adalah cara penarikan kesimpulan dari sebuah penalaran dengan membandingkan dua hal yang mempunyai sifat yang sama. Analogi memiliki 4 fungsi, yaitu 1. Membandingkan beberapa orang yang memiliki kesamaan sifat, 2. Meramalkan kesamaan, 3. Menyingkapkan kekeliruan, 4. Klarifikasi. Contoh, jangan kita seperti katak dalam tempurung yang kita merasa hebat dalam wilayah kita sendiri. Namun sebenarnya kita berumlah apa-apa karena masih banyak yang belum kita ketahui di luar sana. Yang ketiga dari induktif, yaitu hubungan kausal, adalah penalaran yang didapat dari gejala-gejala yang saling berhubungan. Penalaran hubungan kausal masih terdiri dari 3 macam lagi. Yang itu 1, sebab akibat. Contohnya, Andi tidak hati-hati dalam mengendarai sepeda motor sehingga menjadikan ia mengalami kecelakaan. Yang kedua, akibat sebab. Contohnya, perut Ani sakit karena tadi pagi tidak sarapan. Yang ketiga adalah akibat dan akibat. Contohnya, Pak Guru yang mengajar sejarah tidak berangkat ke sekolah sehingga nanti pelajaran sejarah akan kosong. Lalu jenis penalaran yang kedua adalah deduktif. Adalah suatu penalaran yang bermula dari peristiwa umum yang telah diketahui dan diyakini kebenarannya, dan menghasilkan kesimpulan baru yang bersifat lebih khusus. Bentuk sederhana dari penalaran ini adalah silogisme, yaitu proses penalaran di mana dari 2 pernyataan ditarik dalam satu pernyataan baru yang disebut konklusi. Contoh, premis 1, jika matahari terik maka jemuran akan kering. Premis 2, sekarang jemuran kering. Konklusinya yaitu maka matahari terik. Terima kasih. Konklusi. Contoh, premis 1, jika matahari terik maka jemuran akan kering. Premis 2, sekarang jemuran kering. Konklusinya yaitu maka matahari terik. Terima kasih. Yang kedua ada penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah penalaran yang bermula dari peristiwa umum yang telah diketahui dan diyakini kebenarannya, dan menghasilkan kesimpulan baru yang bersifat lebih khusus. Atau proses penalaran di mana dari 2 pernyataan ditarik dalam satu pernyataan baru yang disebut konklusi. Contohnya itu seperti premis 1, misalkan jika matahari terik maka jemuran akan kering. Premis 2-nya itu mengarah ke jadi sekarang jemuran kering. Terus konklusinya maka matahari terik. Jadi premis 2 dan konklusi itu saling berhubungan. Sekarang jemuran kering, maka konklusinya adalah maka matahari terik. Dan terus diambil menjadi satu pernyataan baru yang disebut dengan premis 1 tadi.
Jadi kesimpulan dari materi ini adalah jadi penalaran adalah suatu cara seseorang untuk menggunakan kemampuan menalarnya dalam menarik kesimpulan. Penalaran ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu ada penalaran induktif dan kedua itu ada penalaran deduktif. Penalaran induktif adalah jenis penalaran yang proses dalam menarik kesimpulannya berupa prinsip-prinsip atau sikap. Penalaran induktif ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama itu generalisasi, yang kedua analogi, dan yang ketiga hubungan kasual. Yang kedua itu ada penalaran deduksi. Penalaran deduksi itu merupakan penalaran yang dalam proses penyimpulannya itu dari pengetahuan yang bersifat umum menjadi pengetahuan yang bersifat khusus. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.